Bab 36. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Zain dan Sea masih saling diam, keduanya tak saling bicara. Bahkan, Sea tak menyiapkan baju ganti suami kecilnya itu seperti biasa. Zain yang baru saja selesai mandi kesal melihat istrinya yang tak menyiapkan pakaiannya seperti biasa. Pria tampan itu pun berjalan menuju lemari dengan bibirnya yang cemberut kesal. Ia membukanya dengan kasar dan mencari baju tidurnya. Namun, saat akan mencari celana dalam, Zain bingung karena tidak ada di tempat biasanya. Pria itu melirik ke arah istrinya yang santai bermain ponsel. Masa mau tanya sistem empatku di mana? Kalau enggak pakai ya gak nyaman lah. Batin Zain. Merasa ada yang meliriknya, Sea mengalihkan pandangannya. Buru-buru Zain memutuskan lirikannya dari Sea dan mencoba mencari kembali. Melihat Zain yang sibuk mencari sesuatu, sudut bibir Sea terangkat satu. Cari sampai gajah bisa terbang juga gak bakalan nemu, orang sengaja aku umpetin. Lihat aja, sampai mana dia mau terus diam. Gak mau banget aku bicara duluan. Batin Sea dengan penuh kesal. Lelah mencari, akhirnya Zain terpaksa tak memakai dalaman dibandingkan harus meminta sang istri. Ia membawa pakaiannya masuk ke dalam ruang ganti. Hal itu, tentu saja membuat Sea heran. Perasaan semua dalamannya aku masukin dalam koper. Kok udah dapat aja? Atau jangan-jangan dia gak pakai lagi? Hahaha ups. Sea langsung menutup mulutnya. Dia khawatir Zain mencurigainya karena mendengar tawanya yang kencang. Tak lama, Zain keluar dari ruang ganti. Pria itu tampak tak nyaman saat berjalan, sebentar-sebentar ia menghentikan langkahnya dan membenarkan celananya. Sea memantau apa yang tengah Zain lakukan dari ujung matanya. Wanita itu menahan tawa saat melihat wajah Zain yang terlihat memerah menahan kesal. Tok, tok. Zain, ini mama bawakan jahe hangatnya. Seru Daisy dari balik pintu. Sontak, Zain membulatkan matanya. Dia melirik ke arah Sea yang juga menatap ke arahnya. Kamu temuin mama dulu, bilang aku tidur. Seru Zain dengan panik. Kok aku? Kan kamu yang minta jahe hangatnya. Protes Sea. Tapi, Zain menatap ke bawah. Pria itu meneguk kasar lut empatnya. Melihat ekspresi Zain, lagi-lagi Sea menahan tawanya. Zain, sudah tidurkah? Seru Daisy kembali yang mana membuat Zain berdecak kesal ke arah istrinya itu. Terpaksa, Zain berjalan menuju pintu dan membukanya. Lalu, pria itu hanya memunculkan setengah badannya saja. Tentunya, Daisy bingung melihat tingkah menantunya saat ini. Kamu kenapa? Tanya Daisy. Enggak papa ma, mana jahe hangatnya? Pinta Zain sebelum Daisy bertanya lebih lanjut. Ini, tapi bener kamu enggak papa? Tanya Daisy dengan khawatir. Enggak, hanya saja punggungku sangat sakit. Katanya Sea mau memijatku, mama tenang saja. Seru Zain. Ia menahan kesal karena mendengar tawa cekikikan istrinya itu. Daisy membulatkan mulutnya, oh begitu, ya sudah ini jahe hangatnya. Ingat, diminum sampai habis. Jangan sampai enggak, pokoknya harus habis. Titah wanita paruh baya itu. Dengan bingung, Zain menganggukkan kepalanya. Ia meraih gelas yang Daisy sodorkan dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Ia merasa tak enak dengan mertuanya itu yang membuatkan minuman hangat untuknya. Habisin loh. Peringat Daisy kembali. Iya ma, siap. Balas Zain dengan senyuman lebarnya. Lalu, pria itu kembali menutup pintu. Senyumannya tadi luntur seketika, ia kembali memasang raut wajah datarnya. Sea menatap ke arah Zain yang berjalan menuju sofa. Lalu,
Pria itu duduk di sana dan menikmati minuman hangatnya. Sea tak lagi memperdulikannya, ia pun menatap ponselnya kembali. Sedangkan Zain, ia merasa ada yang aneh dengan minuman hangat yang dirinya minum. Enggak ada rasa jahenya, ini apaan? Kok agak bau ya? Gumam Zain seraya mencium aroma minuman itu. Bodohlah, habisin aja. Nanti kalau enggak, Mama pasti kecewa. Udah capek-capek buat, malah gak dihabisin. Batin Zain dan kembali meminum minuman itu. Zain menghabiskan minuman itu hingga kandas, ia tak peduli perutnya merasa mual sekali meminumnya. Tatapan matanya mengarah pada Sea yang tertidur entah sejak kapan. Melihat itu, Zain pun beranjak berdiri dan berniat ingin menyusul istrinya tidur. Sesaat, ia mematikan lampu. Namun, saat baru memejamkan matanya, Zain merasa tubuhnya terasa aneh, pria itu gelisah dalam tidurnya. Tubuhnya terasa gerah, ia lalu beranjak duduk dan mengibas baju tidurnya. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya, pipinya pun kini terasa panas. Merasa gerakan berlebih dari Zain, membuat Sea terganggu dalam tidurnya. Wanita itu tak bisa tidurnya terusik sedikit pun, ia pasti akan terbangun. Karena Zain tak kunjung diam, Sea pun menepuk keras paha pria itu tanpa membalikan badannya. Bisa diam enggak? Kayak C4 cing kepanasan aja. Omel Sea. Sea, badanku rasanya aneh, tolong turunkan suhu AC-nya. Gerah sekali rasanya. Seru Zain dengan suaranya yang terdengar berat. Sea membuka matanya, wanita itu mengerutkan keningnya dalam. Tak biasanya Zain meminta diturunkan suhu AC-nya. Biasanya, pria itu tak tahan dengan dingin. Mengapa, sekarang panas? Tak ingin berdebat, Sea mengambil remote AC yang berada di sebelahnya dan menurunkan suhunya. Sea merasa sudah sangat dingin, ia kembali mengeratkan selimutnya. Namun, pergerakan Zain tak kunjung berhenti. Justru, pria itu semakin melakukan banyak gerakan. Tak tahan, Sea pun beranjak duduk dan menyalakan lampu kamarnya. Tadi aku kan suruh kamu di Zain. Sea terkejut melihat Zain yang sudah tak memakai bajunya, bahkan wajah pria itu terlihat sangat merah. Kamu kenapa? Tanya Sea dengan panik. Ia segera menyentuh pipi Zain yang terasa panas. Sea. Nafas Zain tersengal-sengal, kepalanya terasa sakit. Jantungnya berdebar sangat kuat, ia tak pernah mengalami ini sebelumnya. Ada apa? Katakan sesuatu. Sea benar-benar khawatir dengan keadaan Zain. Semua badanku sakit, kepalaku sakit, jantungku berdebar-debar. Aku. Hah. Zain menjatuhkan kepalanya di bahu Sea, pria itu seakan mencari kehangatan pada potongan L3 istrinya itu. Mendengar perkataan Zain, Sea mencoba mencernanya. Wanita itu mengalihkan pandangannya ke arah gelas kosong yang ada di atas meja sofa. Tak lama, ia tersadar. Matanya membulat sempurna dengan jantungnya yang berdegup kencang. Ini pasti ulah Mama. Gerutu wanita cantik itu. Sementara itu, Daisy melempar kumpulan kunci di tangannya dan menangkapnya kembali. Wanita itu merasa idenya berhasil membuat hubungan menantu dan putrinya semakin maju dan tidak stuck di tengah jalan. Nah, bentar lagi ada cucu baru hihi. Daisy beranjak pergi kembali ke kamarnya. Sementara itu, di kamar suasana semakin tak terkendali. Sea mencoba menjauhkan Zain yang terus memeluknya. Wanita itu berusaha menyadarkan pria yang kini sedang tidak baik-baik saja. Tatapan satu Zain, menyorot ke arah Sea dengan tatapan penuh harap. Zain, sadar dong. Nanti kamu gak ting-ting lagi, mau. Mandi aja deh sana. Seru Sea seraya menyingkirkan Zain yang memeluknya. Kepalaku sakit, sakit sekali. Rengek Zain. Sea menghela nafas pelan, ia menatap pria yang menatapnya dengan tatapan sayu.
Wanita itu sejenak berpikir keras, ia memandang keringat Zain yang masih bercucuran walaupun suhu AC sudah sangat dingin. Sea, tolong aku. Rasanya tidak nyaman, tubuhku terasa aneh. Adu Zain kembali. Kau mau melakukannya? Besok pagi, tidak ada kata penyesalan. Kamu tidak boleh menyalahkanku, oke? Ancam Sea dengan menunjuk wajah Zain yang tak terkondisikan lagi. Zain mendekatkan wajahnya, ia langsung mendaratkan sebuah katiga hangat pada kening wanita itu tanpa menjawab apapun. Sikap lembut Zain, tentu membuat Sea merasa rileks. Perlahan, Sea menjatuhkan tubuhnya, Zain terus menyerang Sea. Sea hanya pasrah. Mommy Hicks. Mommy. Temenin Kay buang Aiel. Sejenak, Zain dan Sea menghentikan kegiatan mereka. Tatapan Sea mengarah ke arah pintu, dia merasa khawatir dengan putranya itu. Namun, Zain meraih dagunya. Membuat tatapan Sea kembali menatap pada tatapan teduh milik suami kecilnya itu. Please, aku menginginkanmu malam ini. Bisik Zain yang mana membuat Sea merasa ada sengatan listrik, yang menariknya untuk mengikuti permainan piano yang Zain berikan. Sementara itu, di depan kamar Kay merasa kesal karena sang Mommy tak kunjung keluar. Ia sedari tadi sudah bergerak gelisah seraya memegangi celananya. Karena tak tahan, akhirnya anak itu berlalu pergi seraya berlari. Sesekali, ia melompat agar bisa bertahan lebih lama untuk sampai ke kamar mandi. Pokoknya kalau nom 0L, cemuannya kalah Mommy. Jangan nanti Mommy culuh cuci kacul cendili, ekil. Bab 37. Zain membuka matanya, pria itu lalu menundukkan dirinya dan merenggangkan ototnya. Rasanya, pagi ini dia bangun dengan kondisi tubuh yang lebih segar. Sejenak, pria itu menguap lebar, tetapi ia segera menutup mulutnya. Pandangannya pun beralih menatap Sea yang masih tertidur lelap. Mengingat tentang kejadian semalam, Zain membulatkan matanya. Ia segera mengintip di balik selimutnya dengan mata membulat lebar. Arhe! Teriakan Zain membuat Sea terbangun dari tidur lelapnya, wanita itu menahan selimut agar tak jatuh dan memperlihatkan tubuh atasnya. Apaan sih teriak-teriak? Masih pagi juga. Omel Sea dengan mata mengantuk. Ini. Semalam kamu perkauk aku. Pekik Zain seraya menunjuk ke arah muka istrinya. Sea menjauhkan wajahnya, dia menurunkan jari Zain seraya memandangnya dengan tatapan datar. Perkauk. Memangnya, sejak kapan cewek perkauk cowok? Ada-ada aja kamu, gak inget semalam siapa yang minta. Seharusnya aku yang tantrum, kenapa jadi kamu? Heran. Raut wajah Zain berubah pucat pasi, dia ingat apa yang telah ia lakukan semalam. Ia yang meminta hal itu pada Sea karena tubuhnya yang bereaksi aneh. Namun, rasanya dia sungguh syok pagi ini. Seakan, ia tak sadar dengan apa yang terjadi dengan dirinya semalam. Aku sudah tidak suci lagi Hicks. Aku sudah tidak ting-ting lagi Hicks. Mahkota yang aku jaga bertahun-tahun lamanya, telah kamu rebut begitu saja Hicks. Aku capek jaganya, tapi kamu. Sea Meng empat tak percaya, ia menatap pria yang menangis di hadapannya dengan ekspresi yang tak tertolong lagi. Bukankah dirinya yang harus berekspresi seperti itu? Kenapa, justru Zain yang merasa sebagai korban? Katakan padanya sekarang juga, jika dia hanya bermimpi. Kamu gak mau ngaku juga. Terus ini dan ini. Siapa yang buat? Aku. Memangnya mulutku sampai. Sea menunjuk lebam merah yang ada di L3 harnya. Melihat itu, Zain menghentikan drama tangisnya. Ia meringis melihat leher dan bahu Sea terlihat banyak sekali lebam merah. Apa itu aku yang membuatnya? Mungkin saja kamu alergi kan jadi. Sudahlah, aku kesal denganmu.
Mau aku yang mandikan atau mandi sendiri? Ancaman dari Sea membuat Zain segera beranjak berdiri. Namun, ia tersadar jika dirinya belum memakai apapun. Zain! Teriak Sea seraya memejamkan matanya. Maaf. Zain akan menarik selimut, tetapi Sea terus menahan selimutnya. Kedua pasangan suami istri itu saling menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. Lepaskan! Seru Zain. Kau yang harusnya lepas. Cepatlah ke kamar mandi, aku akan tutup mata. Seru Sea dengan kata yang terpejam. Mendengar itu, Zain segera berlari ke kamar mandi. Meninggalkan Sea yang menghela nafas lega setelah mendengar suara pintu kamar mandi yang tertutup. Ia mengelus D4 danya yang berdebar tak karuan. Untung saja, Zain cepat masuk ke dalam kamar mandi. Sia! Kenapa badanku merah-merah semua? Teriakan Zain membuat Sea tertawa. Dikiranya, aku gak bisa balas dendam. Enak saja mau menang sendiri. Daisy senyum-senyum sendiri saat melihat menantu dan putrinya tengah melahap sarapan mereka. Keduanya tampak diam dan tak saling bicara. Namun, Daisy tahu apa yang terjadi semalam. Terlihat jelas dari keduanya yang memakai pakaian panjang musim dingin di pagi ini untuk menutupi sesuatu. Ma, jangan lagi memberikan Zain minuman aneh-aneh, pinta Sea seraya menatap tajam pada mamanya itu. Loh, kenapa? Bagus dong, biar mama dapat cucu baru lagi. Seru Daisy dengan senyuman mengembang. Tidak perlu. Tanpa minuman jahe itu aku dan Zain mampu melakukannya lagi. Uhuk, uhuk, uhuk. Zain tersedak makanannya, pria itu langsung menepuk kuat D4 danya yang terasa sakit. Sea dengan gerakan cepat mengambilkan air untuk suami kecilnya itu. Dengan terburu-buru, Zain meraihnya dan meminumnya hingga habis. Hati-hati, bisik Sea. Pipi Zain bersemu merah, ia bahkan tak berani menatap ke arah ibu mertuanya itu. Sungguh, ia merasa malu saat ini. Ingin rasanya dia kabur dan pergi entah kemana untuk menghilangkan rasa malunya. Pagi. Asril datang menyusul ke meja makan, raut wajah anak itu tampak ceria pagi ini. Di belakangnya, terdapat Kai yang berjalan mengikutinya. Bocah menggemaskan itu memasang raut wajah kesal seraya melirik sang momi dengan tajam. Pagi sayang, ayo duduk. Oma sudah masakin nasi goreng spesial. Seharusnya kita tumpengan pagi ini, karena sebentar lagi ada kabar gembira. Seru Daisy yang mana membuat Sea menatap tajam padanya. Ma, protes Sea. Apa sih, orang lagi seneng juga. Sewot Daisy. Sea menghela nafas lelah, dia kembali mendudukkan dirinya dan melanjutkan acara sarapannya. Tatapannya beralih menatap Kai yang sedang merengut kesal. Ditambah, anak itu tak mengenakan seragamnya padahal hari ini ia akan sekolah. Kai, kenapa belum pakai seragam? Tanya Sea dengan keningnya yang mengerut dalam. Kai ndak mau sekolah. Balasnya dengan ketus. Loh, kenapa enggak mau sekolah? Heran Sea. Kai hanya diam, anak itu tak mau menjawab sang momi. Melihat itu, Sea kesal. Ia ingin menghampiri putranya itu, tetapi Zain segera menahannya dan menggelengkan kepalanya. Ia kembali menatap ke arah Kai yang masih terlihat merajuk. Kai, mau ikut Dedi? Sepertinya Dedi menyimpan coklat di kulkas, kamu mau? Ajak Zain. Ya udah kalau maksa. Ujar Kai lalu turun dari kursinya. Mendengar jawaban Kai, Zain terkekeh geli. Sejak kapan ia memaksa bocah menggemaskan itu? Zain lalu menggandeng tangan Kai pergi menuju dapur, ia mengambil coklat simpanan miliknya dan mengajak Kai ke taman belakang. Pria itu sengaja membawa Kai menjauh, agar ia bisa menasehatinya dengan baik. Biasanya, seorang anak akan bertambah kesal saat dinasehati oleh orang tuanya di depan orang banyak.
Walaupun, itu keluarganya sendiri. Enak coklatnya? Tanya Zain seraya menatap putra kecilnya itu. Nda buluk lacanya. Maci bika ditelen, Kai nda ngomong ini enak loh. Ujar Kai seraya melirik kesal ke arah dadinya itu. Zain tertawa kecil, ia mengacak rambut Kai yang belum disisir rapi. Bisa beritahu Dedi, kenapa kamu tidak mau sekolah? Tanya pria tampan itu dengan lembut. Kai belum menjawabnya, ia baru saja menyelesaikan makan coklatnya. Lalu, dengan mulut penuh dengan coklat ia kembali menatap sang Dedi seraya menadahkan tangannya. Ada lagi. Bial Kai mau jawab. Zain menggelengkan kepalanya, ia kembali memberikan Kai sebatang coklat. Untung saja, ia membeli coklat berukuran kecil. Sehingga bisa ia batasi anak itu untuk makan coklat agar tidak terlalu banyak. Kai lagi malah cama Momni. Ujar Kai seraya mengunyah coklatnya. Marah kenapa? Tanya Zain dengan penasaran. Sepertinya, ia melewatkan hal ketika Kai mengetuk pintu kamar untuk ditemani ke kamar mandi. Kai sudah kebelet, sudah nda tahan lacanya mau buang ael. Kai ketuk pintu Momi nda buka-buka. Telus, Kai lali-lali ke kamar mandi. Kai kecal pokoknya, kecal. Seru Kai dengan menunjukkan wajah kesalnya. Semalam, Zain akhirnya ingat, pria itu mendadak mematung sejenak. Astaga, apa semalam aku sek 4 nas itu? Pekik Zain dengan pipinya yang terlihat merah. Tanpa keduanya sadari, jika sejak tadi saya berada di belakang dan mendengar percakapan keduanya. Memang iya sih, bahkan aku tidak menyangka jika dia sekuat itu. Batin saya dengan wajahnya yang turut merah merona. Kai mau sekolah lagi, kalau Dedi belikan Kai guguk. Seru Kai yang menyadarkan keduanya. Zain tak sengaja menoleh, ia menangkap kehadiran Sea di belakangnya. Pria itu mengode agar istrinya memberi jawaban atas permintaan yang diajukan oleh bocah menggemaskan. Sea mengangguk pelan, ia menunjukkan isyarat setuju di jarinya. Baiklah, akan Dedi kabulkan. Emang guguk bentuknya kayak gini ya? Pelacaan guguk nda gini deh. Ini guguk benelan. BL. Li, kok embe cualanya? Cualanya kan halus guk gitu. Kok, ini lada-lada guguknya. Itu versi terbarunya sayang, limited edition. Bab 38. Kai menatap bingung ke arah mobil yang baru saja menurunkan seekor hewan yang dirinya minta. Hanya saja, heran itu terlihat aneh di matanya. Tak seperti bayangannya, ia lalu menatap ke arah sang Momi yang sedang berbicara pada supir yang mengantar hewan itu. Setelah berbicara pada supir itu, Sea meminta seorang bodyguardnya untuk membawa hewan itu masuk. Ia dan Kai mengikutinya dari belakang. Zain dan Asril yang berpapasan dengan hewan tersebut mengerutkan keningnya bingung. Loh, Sea, bukannya tadi Kai bilang, "Shoot, diam. Aku membelikan kambing pygmy untuknya." Kalau 4,1 nanogram, Momi takut dengan hewan yang satu itu. Bisik Sea yang mana membuat Zain membulatkan mulutnya. Ia paham dengan apa yang istrinya itu jelaskan. Sea sengaja memberikan kambing pygmy untuk putranya. Sebab, Daisy takut dengan hewan 4,1 nanogram. Wanita itu memiliki trauma sebab dulunya ia pernah dikejar bahkan hampir tergigit. Jadilah Sea membelikannya kambing yang memiliki ukuran yang mini untuk putranya itu. Ia juga akan memberi perawatan khusus di rumah ini. Sesampainya di taman belakang, kambing itu langsung dilepaskan. Kai segera berjongkok dan mengelus kambing kecil itu. Bocah menggemaskan itu masih memikirkan hewan yang dirinya minta terlihat berbeda seperti yang ia lihat biasanya. Emang guguk bentuknya kayak gini ya? Pelacaan guguk nda gini deh. Ini guguk benelan. Tanya Kai seraya mendongak menatap mominya itu. "Beye." Kambing itu bersuara,
yang mana membuat Kai kembali menatapnya. Li, kok embe cualanya? Cualanya kan halus naguk-guk gitu. Kok, ini lada-lada guguknya. Protes bocah menggemaskan itu. Itu versi terbarunya sayang, limited edition. Zain dan Asril sudah menahan tawa, mereka tentunya tahu jika hewan itu adalah kambing. Dengan otaknya yang mencoba berpikir keras, Kai tetap mengelus kepala kambing itu. Ia pun menganggukkan kepalanya, menerima jika itu adalah hewan yang ia minta. Walaupun, dalam hatinya masih tersimpan perasaan yang ragu. Sudah kan? Masih marah sama Momi Ham? Tanya Sea seraya mengelus lembut kepala putranya. Cudah nda, gugukna cudah ada. Telima kacih Momi. Senyuman Kai mengembang, bahkan matanya sampai menyipit lucu. Sea dan Zain saling menatap, keduanya menghela nafas lega saat Kai percaya dengan ucapan sang Momi. Namun, baru beberapa saat, tiba-tiba Kai dikejutkan dengan sesuatu yang keluar dari belakang kambing itu. Ia pun segera berdiri dan memandangnya dengan tatapan meringis. Hi, keluar apa itu? Ha! Ketiganya langsung menatap ke arah kotoran yang baru saja kambing itu keluarkan. Oh, hanya buang air besar, tenang aja. Sahut Zain dengan tersenyum lebar. Kai mengerjapkan matanya pelan, cepelti cilol yah belakna. Cicit Kai yang mana membuat semua orang melongo melihatnya. Zain telah menyelesaikan tugas kuliahnya, pria itu kini membereskan buku-buku miliknya dan juga mengeceknya ponselnya. Namun, saat akan beranjak pergi, tiba-tiba ada seorang wanita datang mendekatinya. Melihat itu, Zain mengerutkan keningnya dalam karena merasa tak mengenalinya. Aku Rosa, dari jurusan kedokteran. Boleh kita kenalan? Tanya wanita itu seraya mengulurkan tangannya. Zain. Pria itu hanya membalasnya singkat tanpa menyambut uluran tangan Rosa. Karena merasa tak ada yang perlu dibicarakan, Zain pun melanjutkan langkahnya yang sempat tertunda. Tunggu. Apa kamu mau menjadi pacarku? Seru wanita cantik itu yang mana membuat Zain menghentikan langkahnya. Maaf, aku belok. Jawab Zain dan beranjak pergi meninggalkan wanita bernama Rosa itu yang mengempat ngata percaya. Setelah Zain keluar dari kelas, dua orang wanita datang menghampiri Rosa dan mengguncang bahu wanita itu dengan kuat. Gimana? Zain terima gak? Terima dong pasti, apalagi iyo kan primadona kampus. Seru wanita berambut pendek dengan bando merah muda di kepalanya. Gil 4, dia belok. Hah? Zain tak peduli bagaimana pandangan wanita padanya, ia tak ingin para wanita terus mendekatinya. Apalagi, posisinya saat ini menjadi seorang suami. Ia memiliki tanggung jawab menjaga perasaan Sea, dan tak akan menjadi Felix kedua untuk wanita itu. Zain pun melajukan motornya pergi meninggalkan area kampus. Saat lampu merah, Zain menghentikan motornya. Pria itu mentaati rambu lalu lintas. Seraya menunggu, ia memainkan sarung tangannya. Tak disangka, mobil di sebelahnya justru membuka jendela. Zain mengalihkan pandangannya, ia melihat seorang pria parubaya tengah sibuk dengan ponselnya. Pria tampan itu tak terlalu menanggapinya. Melihat lampu yang sudah kembali hijau, Zain pun kembali melajukan motornya. Tak disangka, pria paru itu menoleh ke arah kepergian Zain. Pak, kita langsung ke rumah sakit. Tanya sang supir yang mana membuat pria parubaya itu mengalihkan pandangannya. Ya, takutnya Jenna mencariku. Sahut pria itu yang masih memandang kepergian Zain dengan motornya yang lama-kelamaan hilang dari pandangannya karena arah tujuan mereka yang berbeda. Sebelum pulang ke rumah, Zain mampir ke tempat kerja Ricky. Sesampainya di sana, Zain langsung memarkirkan motornya dan masuk ke dalam kafe untuk mencari sahabatnya itu. Terlihat, Ricky sedang membereskan barang-barangnya.
Jam kerjanya sudah selesai dan dirinya berniat akan pulang. Namun, melihat kedatangan Zain ia jadi mengurungkan niatnya. Tumben kesini. Kenapa? Berantem lagi sama Sea? Tanya Ricky dengan menahan tawa. Enggak iya. Justru aku sudah menyerahkan sesuatu yang paling berharga untuknya. Bisik Zain yang mana membuat Ricky langsung mengerti. Serius? Lo udah belah du? Zain membekap mulut Ricky, ia merasa malu dengan pengunjung sekitar yang menatap ke arah mereka. Apalagi, ini pembahasan yang sensitif. Tapi lihat, temannya itu selalu membuatnya malu di tempat umumnya. Lo serius? Kapan nina-ninunya? Perasaan waktu itu masih marahan. Lo pakai cara apaan membujuknya? Bisik Ricky dengan tatapan antusias. Karena penasaran cerita Zain, Ricky menarik tangan pria itu menuju satu meja yang berada di pojok. Lalu ia menduduknya Zain di salah satu kursi sebelum akhirnya ia memilih duduk di hadapan pria itu. Cerita-cerita. Gimana caranya lo berhasil bujuk istri lo itu? Gak mungkin pakai uang kan, lo kan K3re. Ujar Ricky yang mana membuat Zain menatap datar padanya. Gue gak tahu apa yang terjadi semalam. Mama mertua gue buatin gue minum, tadinya mau buat sendiri. Tapi, mama mertua maksa. Akhirnya, pas gue minum badan gue panas dan... Zain menceritakannya, hanya sampai di tahap ia merasakan tubuhnya panas. Ricky berdecak kagum, pria itu menepuk tangannya dengan mulut dan matanya yang membulat sempurna. Keren, keren. Mama mertua lo gak sabar mau dapat cucu lagi dari mantu berondongnya. Hahaha. Ledek Ricky. Kan cuman semalam, masa langsung jadi sih? Kesal Zain. Main berapa kali? Gak mungkin sekali kan? Tanya Ricky dengan menaik turunkan alisnya. Mendengar itu, pipi Zain bersemu merah. Jelas saja bukan hanya sekali, bahkan pria itu seperti orang hilang kendali. Ia tentunya telah mengingatnya dan menjadi malu sendiri jika kembali mengingatnya. Seorang pria yang belum pernah merasakan jatuh cinta, bahkan enggan menyentuh wanita. Ia harus menikahi janda yang pastinya sudah memiliki banyak pengalaman. Kini, pria itu mulai merasakan indahnya cinta. Kapok gak? Tanya Ricky dengan tatapan meledek. Enggak sih, tapi... Hahaha kenak lo berondong tua. Hahaha. Pasti bangun paginya lo merasa diperkaoskan sama bini lo. Hahaha. Zain panik, wajahnya semakin terlihat merah karena semua orang kini tertuju padanya. Ricky. Greget Zain. Sorry, gue saking bahagia temen gue akhirnya gak polos lagi hahaha. Hais, lupakan. Daftarin gue jadi ojol, gue mau kerja.